Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfikar Busrah dalam video interaktif pembelajaran metode numerik. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan atau menyajikan materi mengenai interpolasi. Pada hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-9. Adik-adik mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan deskripsi masalah yang ada dalam interpolasi, metode-metode di dalam interpolasi, dan bagaimana penerapan metode-metode khusus di dalam interpolasi. Kemudian selain itu lebih khusus bahwa mahasiswa juga diharapkan untuk mampu mengasosiasikan, mengorganisasikan, memilih dan menerapkan metode-metode atas teknik interpolasi secara numerik di dalam menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan nantinya. Pada pertemuan interpolasi ini, adik-adik nantinya akan diberikan suatu penugasan terstruktur untuk bertujuan bagaimana supaya adik-adik mahasiswa dapat melakukan pendalaman konsep. Kemudian yang kedua juga dapat menerapkan konsep-konsep tersebut dalam penyelesaian soal-soal latihan. Pertama, interpolasi dapat dipahami sebagai suatu proses pencarian atau perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati suatu titik-titik data. Titik-titik data ini dapat berupa titik-titik data yang dihasilkan dari suatu percobaan. Jadi dapat berupa data primer maupun berupa data sekunder. Tujuan utama dari interpolasi ini bagaimana dari suatu titik-titik data yang diberikan dapat diformulasikan suatu fungsi. Selain itu, melalui fungsi-fungsi yang kompleks seperti fungsi-fungsi transenden dapat diformulasikan ke dalam fungsi-fungsi yang lebih sederhana seperti fungsi polinomial. Nah, ini gambaran masalahnya. Ada kumpulan data yang diberikan dalam bentuk x1,1, x2,2, x3,3 dan seterusnya sampai xn,yn. Nah, dalam interpolasi ini kita dapat mengestimasi suatu bentuk fungsi yang merepresentasikan. Kita dapat menaksir fungsi yang merepresentasikan titik-titik data yang diberikan dalam bentuk y sama dengan fx. Kemudian yang kedua adalah kita mampu menggali atau membaca suatu informasi pada data-data yang diberikan. Di dalam data-data ini kita lakukan interpolasi sehingga mampu dibuat satu titik-titik data yang baru di antara data-data yang diberikan. Untuk menerapkan interpolasi ini ada beberapa metode yang dapat kita klasifikasikan secara rinci, secara sistematis. Yang pertama ada interpolasi polinomial yang terdiri atas polinomial linear, interpolasi polinomial kuadratik, interpolasi polinomial kubik, dan interpolasi polinomial derajat n. Kemudian terdapat pula yang namanya interpolasi polinomial Newton yang dikenal dengan selisih terbagi. Dan ada pula metode Lagrange, yaitu interpolasi polinomial Lagrange. Dan untuk memuluskan kurva kita dapat menggunakan teknik spline. Ada spline linear, ada spline kuadratik. Pada bagian contoh soal ini diberikan satu fenomena bagaimana bola dilemparkan ke atas, kemudian di detik-detik tertentu diukur ketinggiannya, dan bagaimana kita estimasi satu fungsi, bentuk fungsi yang merepresentasikan titik data yang diberikan, yaitu merepresentasikan pasangan waktu dengan ketinggian bola yang dilemparkan. Pertanyaannya bagaimana bentuk fungsinya, yang kedua bagaimana ketinggiannya pada saat waktu 3,5. Formula-formula yang tadi sehingga diperoleh bentuk persamaan linearnya y sama dengan min 5x tambah 60. Kemudian dari bentuk persamaan linear ini diperolehlah ketinggian pada saat t sama dengan 3,5, diperolehlah nilai 42,5 meter. Nah, itulah salah satu contoh soal. Untuk lebih memahami bagaimana konsep interpolasi ini dapat dieksplorasi lebih lanjut pada artikel yang telah saya tuliskan, yang mana pada bagian ini bagaimana interpolasi dimanfaatkan untuk mengestimasi fungsi yang merepresentasikan bentuk-bentuk kue tradisional yang ada pada daerah Bugis Makassar. Untuk memantapkan teman-teman, diberikanlah teman-teman satu penugasan terstruktur yang terbagi atas penugasan untuk pemahaman konsep,
Yang kedua, penugasan untuk pemahaman penerapan metode-metode melalui latihan-latihan soal. Soal ini dapat diakses pada aplikasi Edlink. Terima kasih, saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.